wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Semuanya sehat-sehat saja? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dipimpin oleh Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca swawadah. Baiklah anak-anak kami, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita masih belajar tentang topik beriman kepada kita Allah. Masih pembelajaran penyambung pelajaran minggu lalu, yaitu tentang beriman kepada kita Allah, cuma di pembahasan yang berbeda. Ada yang masih ingat tentang isi kandungan kitab Allah? Ada. Coba. Ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yang yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu 1. Jangan ada padamu Allah Tuhan lain dan di hadiratku. 2. Jangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhanmu, Tuhan adalah Allah. 3. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. 4. Jangan membunuh sesama manusia. 5. Jangan berbuat zina. 6. Jangan mencuri. 7. Jangan menjadi saksi palsu. 8. Jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. 9. Ingatlah kamu akan hari Sabat. 1. Supaya kamu sucikan dia. 10. Berilah hormat kepada bapa dan ibu. Baik, benar sekali. Ada yang lain yang menambahkan? Ada yang masih ingat yang isi kandungan kita Allah? Nah, coba. Kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa,
nasihat dan hikmah. Nah, ada yang lain? Ada yang masih ingat cara beriman pada kita Allah? Bagaimana cara beriman dengan kita Allah? Benar sekali. Berarti kalian memang akan belajar di rumah. Kita melanjutkan lebih jauh pembelajaran kita. Kita memperhatikan tujuan atau acuan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian mengenai pada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengidentifikasi nama kitab Allah yang nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengidentifikasi nabi dan rasul penerima kitab-kitab Allah. Yang keempat, menelaah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, membaca dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keenam, menghafal dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu tujuan atau acuan pembelajaran kita. Langkah pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini yaitu menggunakan model student facilitator and explain. Nah, jadi nantinya anak-anak kami berperan sebagai guru menjelaskan kepada teman-teman yang lain hasil rangkuman dari materi dan yang disampaikan dan yang dipelajari dari pakai dalam bentuk peta konsep kepada teman-teman yang lain dijelaskan. Kemudian kelompok yang lain bertanya. Sudah paham semua? Ya. Kemudian harapan Bapak pada anak-anak kami harus tetap semangat dalam belajar. Apapun kondisinya, kita harus semangat dalam belajar karena tanpa belajar sebuah kesuksesan itu mustahil untuk dicapai atau diraih. Nah, dengan belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan memperoleh sebuah kesuksesan. Kemudian kita memperhatikan video pembelajaran menyangkut dengan beriman pada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran BAI dan Ibu Kepala SPD. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pelajaran kelas 8 semester 1. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus diketahui. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Gambar ini merupakan ilustrasi bagi siapa saja yang biasa mengenal tauhid, mulai dari menyembah patung, kebiasaan mengkonsumsi khamar, berjudi, dan sebagainya. Inilah menjadi sebab Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik. Hal ini kemudian dipertegas oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Mari sama-sama kita membaca puji-pujian atas segala nikmatnya dan zikir doa nasib segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesabaran dalam menerima ujian, cobaan dan musibah yang berlimpah. Demikianlah pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak akan membagikan RKPD agar kalian bisa melaksanakan perintah yang ada dalam RKPD tersebut.
Ini kelompok pertama ya. Apa tugasnya? Penelaah hikmah beriman kepada kita Allah. Kita paham ya? Kemudian kelompok kedua, apa tugasnya? Menyebutkan dalil Nabi tentang beriman kepada Tentang beriman kepada kita Allah. Kelompok tiga yang mana? Oh, yang ini. Ya. Apa tugasnya? Sebutkan hukum bacaan terdapat dalam Nabi beriman kepada kita Allah. Kelompok empat akan disebutkan semua. Dalam mengerjakan tugas, kalian akan Bapak nilai. Di tangan Bapak ada lembar observasi, juga untuk menilai keaktifan kalian dalam bekerja dalam kelompok. Jadi semuanya harus aktif dalam kelompok. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Baiklah, sudah dapat semua peralatan yang diperlukan. Perhatikan perintah yang ada di LKPD, kerjakan dengan seksama. Dan ini Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Silakan tampil ke depan. Kelompok satu dulu yang tampil. Silakan. Kelompok lain menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada teman-teman. Tolong disimak dengan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan tentang bangsa kami. Hikmah beriman kepada kita Allah. Hikmah beriman kepada kita Allah bertekannya menjadi 4. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat saat ini. 4. Manusia yang beriman dan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kita dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya anak kami semua? Ada? Ada, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan pengertian pedoman atau petunjuk kepada manusia. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Jadi dengan beriman pada kitab Allah, nanti tidak ada lagi perselisihan dalam menentukan kebenaran. Jadi kebenaran sudah tercantum di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Ada. Coba kalau ada. Kami dari kelompok 2 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana bila kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah? Kita menjadi kafir karena itu termasuk rukun iman. Jadi kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan menjadi kafir karena beriman kepada kitab Allah merupakan salah satu ibadah rukun iman, yaitu rukun iman yang berapa? Ketiga. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ini dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan yang maksud dengan kehidupan sejarah orang-orang terdahulu. Kehidupan umat-umat sebelum kita tahu kita atau umat Nabi terdahulu seperti umat Nabi Nuh. Apa ada
beriman kepada cita-cita Allah. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia menentukan sesuatu yang salah. 2. Bagaimana agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. 4. Manusia yang beriman dan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan tampil nomor 2 ya. Nah, silakan tampil. dari kelompok 5 yang bertandingkan tentang bangsa kami. Di sini kandungan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 76. Soalnya kita diingatkan untuk selalu beriman kepada Allah, malaikat dan kitab Allah. Jika kita kafir kepada Allah, malaikat dan kitab Allah, kita termasuk orang yang sesat, sejauhnya sesat. Kafir kepada Allah maksudnya mengingkari kekuasaan Allah. Kafir kepada malaikat Allah maksudnya mengingkari adanya malaikat Allah. Dan kafir kepada kitab Allah maksudnya mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh kitab Allah. Maka kita termasuk orang yang sesat, sejauhnya sesat. Apakah ada yang bertanya? Menurut saya, nah, silakan. Tolong jelaskan maksud dari ayat disebutkan sebelumnya. Oh, bisa diulangi yang saat yang lain yang kelompok itu mau dengar. Tolong jelaskan maksud dari kita yang diturunkan sebelumnya. Kita. Jawabannya yakni sebelum Al-Quran adalah kitab Zabur, Taurat dan Injil serta Suhuf 2. Ada yang lain? Ya. Nah, silakan.
jika kita kafir kepada Allah, malaikat dan kitab, Allah kita termasuk orang yang sesat sejauhnya sesat. Kalau kita kafir atau kepada Allah, kita akan menjadi orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Dalam wa'indan disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang lain? Silakan. Jelaskan bahwa dia beriman kepada kitab-kitab Allah. Jawabannya, kita diingatkan untuk agar kita termasuk orang yang sesat sejauhnya sesat. Ya, baiklah. Artinya pengertian beriman kepada kitab Allah adalah mengakui dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Baiklah, silakan teman-teman lagi yang ingin bertanya. Silakan. Baiklah, kami akhiri. Kami akhiri. Biar kami berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, karena diskusi kita sudah selesai, sekarang kita mengambil kesimpulan dari hasil pembelajaran kita, diskusi kita dan dari pemaparan teman-teman kita. Maka saatnya kita mengambil kesimpulan. Coba kita ambil kesimpulan. Jadi orang yang beriman kepada kitab Allah, dia akan mengakui kebenarannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Dapat belajar mengambil hikmah dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Terlihat dari sikap perilaku keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya yang diperintah Allah dalam kitab suci. Tepat sekali. Kemudian ada yang lain mengambil kesimpulan. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Manusia yang beriman dan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Ada yang lain? Aktivitas atau kebiasaan membaca Al-Quran, memahami, mengaji Al-Quran dengan terjemah, tafsir atau diskusi serta mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya Bapak melakukan penguatan materi. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Dengan kita beriman kepada kitab Allah, kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hidup kita sudah terarah. Dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita sudah tahu sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, bagaimana kehidupan umat-umat terdahulu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik juga yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pedoman kehidupannya dalam kitab-kitabnya, terutama di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Baiklah anak-anak kami, sekarang saatnya refleksi. Jadi refleksi anak-anak kami menuliskan kesan dan pesan yang dituliskan di kertas tentang pembelajaran kita. Apakah anak-anak kami senang dengan model pembelajaran seperti ini atau tidak? Jadi tuliskan di kertas, nanti saat pembelajaran kita berakhir dikumpulkan. Kemudian Bapak ada tugas untuk kalian, yaitu menghafal surat An-Nisa ayat 136. Menghafal surat An-Nisa ayat 136 beserta kaidah tajwidnya sesuai dengan kaidah tajwid. Dihafal di rumah nanti. Ketika pertemuan minggu depan nanti kita akan berikan. Baiklah anak kami, sekarang kita akan evaluasi pembelajaran kita. Bapak akan membagikan soal tes yang akan dikerjakan saat masing-masing, ya, akan dikerjakan masing-masing.
Sudah siap semuanya anak kami? Baiklah, karena waktu kita sudah habis, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Baiklah, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.